Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnia Sopandi, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, dan saya dengan nomor 112-025-0147. Di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan pemasaran piramida. Pasal yang pertama yaitu realitas pemasaran piramida. Perusahaan-perusahaan ini belakangan muncul di negara-negara barat, kemudian berpindah ke masyarakat Islam. Oleh karena itu, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama kontemporer mengenainya. Ringkasan skema operasinya, yaitu perusahaan meyakinkan seseorang untuk membeli suatu barang, dan jika ia membawa pembeli atau nasabah lain, ia akan mendapatkan komisi tertentu dari setiap pembeli. Semakin bertambah tingkatan atau level peserta pertama mendapatkan komisi yang semakin banyak hingga mencapai ribuan rial. Dengan demikian, setiap peserta perusahaan membujuk orang lain setelahnya untuk bergabung demi mendapatkan komisi besar tersebut. Hingga tujuan utama sebagian besar pembeli produk tersebut bukanlah produknya itu sendiri, melainkan komisi besar yang dihasilkannya. Contoh nyata kasus perusahaan. Untuk memperjelas gagasan perusahaan-perusahaan ini, kita ambil dua contoh yang sangat populer tentunya, yaitu perusahaan bisnis dan perusahaan Hisbat Al-Jazira. Yang pertama yaitu konsep perusahaan bisnis mempunyai konsep, yaitu seorang pembeli produk perusahaan berupa program komputer dan akun email elektronik seharga $99 dollar. Setelah pembelian, ia diberi kesempatan untuk memasarkan produk tersebut kepada orang lain dengan imbalan komisi tertentu. Kemudian orang ini meyakinkan orang lain hingga terbentuklah jaringan berbentuk pohon piramida. Skemanya yaitu perusahaan mensyaratkan perhitungan komisi. Misalkan jumlah total yang direkrut tidak boleh kurang dari 9 orang dalam satu pohon pembeli, serta jumlah anggota di bawah masing-masing dari 2 orang pertama tidak kurang dari 2 orang dengan komisi sebesar $55 misalkan. Komisi tersebut dicairkan setiap ada 9 orang dalam silsilah piramida dan berlipat ganda setiap kali bertambah tingkatan baru. Jika diandaikan perusahaan tumbuh setiap bulan, setiap orang membawa 2 orang per bulan, komisi anggota dapat mencapai lebih dari $25.000 pada bulan ke-12 dan terus berlipat setiap bulannya. Adapun perusahaan Hibat Al-Jazira mirip dengan konsep bisnis dari konsep dan operasinya. Perusahaan ini menjual CD komputer berisi program seni syariat seperti fikih, tafsir, hadis, dan lain-lain seharga $500 misalkan. Setiap orang yang berbelanja dari perusahaan ini namanya dicantumkan di bawah nama pembeli sebelumnya. Ketika terkumpul 4 pembeli di bawah orang ini, ia berhak mendapatkan hadiah besar sebesar $600 dari perusahaan, dan ia tidak diwajibkan membawa ke-4 orang tersebut secara langsung. Jika ia membawa pembeli langsung, ia mendapatkan $75 per orangnya. Jika jaringan di bawahnya mencapai 340 pembeli pertama berhak atas $42.000 sebagai hadiah dari perusahaan. Cukup dengan membeli CD $500, ia bisa mendapatkan komisi hingga kurang lebih $42.500 yang diklaim sebagai hibah dari perusahaan. Yang selanjutnya yaitu hukum pemasaran piramida. Di sini ada beberapa pendapat dari beberapa ulama. Yang pertama yaitu memperbolehkan. Di antara mereka ada yang membolehkan secara mutlak tanpa syarat. Ada yang mensyaratkan perusahaan memberikan layanan nyata yang bermanfaat bukan sekadar formalitas, dan ada pula yang mensyaratkan 2 hal, yaitu perusahaan menjual produk dengan harga pasar yang wajar. Yang kedua, pembeli memang membutuhkan produk tersebut dan menginginkannya.
dalil pendapat yang membolehkan hukum asal muamalat. Hukum asal dalam akad dan muamalat adalah halal dan boleh, yang kemudian itu dianggap sebagai makalar atau samsarah. Komisi yang didapatkan pembeli didasarkan pada hak makalar antara penjual dan pembeli, yaitu mengambil komisi atas jasa makalar. Hukumnya boleh menurut syariat. Yang selanjutnya itu penambahan komisi sesuai jumlah pembeli. Bertambahnya bagian atau komisi seiring bertambahnya jumlah pembeli tidak ada larangan padanya, karena akadnya sah selamat dari goror atau penipuan atau ketidakjelasan, spekulasi tinggi, dan riba. Bagi yang mensyaratkan, komisi dianggap sebagai hibah dari perusahaan. Sedangkan pendapat kedua yaitu yang mengharamkan secara syar'i. Ini adalah pendapat mayoritas ulama kontemporer dan merupakan keputusan resmi dari Lajnah Daimah lil Buhut al-Ilmiyah wal Ifta atau Komisi Tetap Riset Ilmiah dan Fatwa Arab Saudi. Sedangkan dalilnya, tujuan sebenarnya dan dari transaksi ini adalah komisi atau uang, bukan produknya. Komisi tersebut bisa mencapai ribuan rial, sedangkan harga produk hanya beberapa ratus rial. Setiap orang yang berakal, jika dihadapkan pada dua pilihan, ia akan memilih komisinya. Oleh karena itu, fakta dari produk yang dipasarkan hanyalah kedok atau sarana belaka untuk mendapatkan komisi dan keuntungan. Sebab-sebab keharamannya dibagi 4, yaitu mengandung riba fadl dan riba nasiah. Peserta membayar sejumlah uang kecil, misal harga produk atau pendaftaran, untuk mendapatkan jumlah uang yang jauh lebih besar di kemudian hari. Ini adalah penukaran uang dengan uang secara tidak setara atau ada kelebihan, dan bertempo secara langsung tidak atau ditangguhkan. Produk hanya dijadikan sarana formalitas yang tidak mempengaruhi hukum. Yang kedua yaitu mengandung goror, ketidakjelasan, dan spekulasi. Peserta tidak tahu apakah ia akan berhasil merekrut jumlah anggota yang dibutuhkan atau tidak. Skema piramida pasti akan berhenti pada titik tertentu. Anggota di tingkatan atas akan untung, sedangkan mayoritas yang berada di tingkatan bawah pasti akan rugi. Keraguan antara untung dan rugi inilah hakikat goror itu. Memakan harta manusia dengan cara batil. Akad ini tidak memberi manfaat bagi mayoritas peserta kecuali perusahaan dan sedikit orang di puncak piramida dengan cara menipu peserta lain. Penipuan yang selanjutnya yaitu penipuan, kecurangan, dan deception. Menampilkan produk seolah-olah menjadi tujuan transaksi, padahal kenyataannya ya hanyalah iming-iming kekayaan cepat dan komisi melimpah. Fatwa Lajnah Daimah terkait pemasaran piramida. Isinya yaitu transaksi jenis ini hukumnya haram. Hal ini dikarenakan tujuan transaksi adalah komisi, bukan produk. Alasan keharamannya yaitu mengandung 2 jenis riba, yaitu riba fadl dan riba nasiah. Mengandung goror yang dilarang syariat, memakan harta orang lain secara batil, dan terdapat unsur penipuan, ghosh, dan pengelabuan tadlis. Berikut adalah dalilnya yang disebutkan dalam teks Arab. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa ana taku tijarota ana tarodi manakum wala tak tulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Hadis larangan jual beli goror.
yaitu yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli dengan melempar kerikil, bai, al-asos, dan jual beli yang mengandung goror, ketidakjelasan. Ini terkandung dalam hadis Muslim kitab al-buyu bab bitana bai al-hasah wa al-bai allazi fihi goror nomor 1513. Hadis yang kedua itu hadis larangan menipu dan berbuat curang, yang artinya barang siapa menipu atau berbuat curang kepada kami, maka ia bukan termasuk golongan kami. Hadis yang ketiga yaitu kejujuran dalam jual beli mendatangkan keberkahan. Dua orang yang melakukan jual beli memiliki, yang artinya yaitu dua orang yang melakukan jual beli memiliki hak khiyarah, memilih selama keduanya belum terpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan kondisi barang, maka jual beli mereka diberkahi. Namun, jika keduanya berdusta dan menyembunyikan cacat kenyataan, maka dihapuslah keberkahan jual beli mereka itu. Dan kesimpulan tarjih lebih tepatnya yaitu pendapat terkuat. Pendapat yang kuat rajih adalah mengharamkan skema pemasaran piramida ini karena kuatnya dalil-dalil yang mengharamkan serta lemahnya dalil yang membolehkan. Klaim bahwa komisi tersebut adalah hadiah atau hibah atau upaya makalar samsara adalah klaim yang tidak tepat secara syariat. Karena hakikat hibah dalam Islam dilakukan tanpa mengharapkan imbalan komersial berlipat ganda. Sedangkan dalam skema piramida ada bayaran dan pendaftaran di awal jelas diniatkan untuk mencari keuntungan komisi berantai. Baik, terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.